Selamat pagi teman-teman dan Pak Ferry. Hari ini kami kelompok 7, yaitu saya dan Pak Haris, akan mempresentasikan satu topik bahasan kita tentang total quality dan pengembangan organisasi. Nah, pokok ini akan dibagi di dalam 4 sub pembahasan kita. Yang pertama tentang apa itu institusi pendidikan atau what is educational institution. Lalu pokok yang kedua tentang apa itu kualitas total atau what is total quality. Yang ketiga tentang life cycle theory in education institution. Dan yang keempat itu tentang institution atau organization development. Dan yang kelima itu kesimpulan. Mari kita akan lihat satu persatu pokok pembahasan kita dalam pertemuan kita kali ini. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu institusi pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, berbicara tentang apa itu institusi pendidikan, digambarkan demikian, bahwa lembaga pendidikan itu sebagai sebuah lembaga, sebagai sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, dan juga yang ketiga, gedung tempat diselenggarakannya kegiatan perkumpulan atau organisasi. Sedangkan menurut Justin Richard, dia mendefinisikan lembaga pendidikan sebagai an institution is a law, rule, norm, or social practice that regulates an area of activity in which many individuals engage. Nah, ini sedikit penjelasan tentang apa itu institusi dari pertemuan kita yang pertama ini. Kalau yang kedua, apa itu pendidikan atau what is education? Secara etimologi, kata pendidikan dalam bahasa Yunani disebut pedagogik, yang berarti seni menuntun anak. Dalam bahasa Romawi disebut educare, yang berarti mengeluarkan, menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa sejak lahir. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik, mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan ajaran pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan berpikir. Lalu kemudian kita juga melihat pengertian institusi pendidikan menurut para ahli. Kalau yang pertama tadi kita melihat secara etimologisnya, sejarahnya, dan menurut referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang coba kita akan mendalami pengertian institusi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, Enungka Rukyati dan Fenty Hikmawati. Mereka berpendapat bahwa lembaga pendidikan adalah suatu wadah atau tempat berlangsungnya sebuah proses pendidikan yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Sedangkan Muhammad Yunus mendefinisikan lembaga pendidikan sebagai institusi yang dengan sengaja dibentuk dan dipilih untuk mempengaruhi dan membantu seseorang dalam meningkatkan ilmu pengetahuan jasmani dan akhlak sehingga bisa mengantarkan impian seseorang atau cita-cita. Sedangkan Dr. Randus Abu Ahmadi dan Dr. Randa Nur Ubiyati mendefinisikan lembaga pendidikan sebagai sebuah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap peserta didik. Dan yang terakhir, menurut M. Prawiro, lembaga pendidikan adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu transfer ilmu pengetahuan dan budaya kepada individu-individu untuk mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih dewasa dan memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa depan. Nah, itu
definisi terkait dengan institusi pendidikan. Sedangkan menurut IGI Global mendefinisikan pengetahuan sebagai yang pertama, a place where people of different ages gain an education including preschool, child care, elementary school, dan universities. Mereka juga mendefinisikan education institution sebagai as a place where people of different ages gain an education including preschool, child care, elementary school, and universities. Dan yang terakhir, mendefinisikan educational institution sebagai an organization which carries out educational activity. Selanjutnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional, mendefinisikan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan usaha belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, itu beberapa definisi yang boleh kita dengar bersama terkait dengan apa itu lembaga pendidikan atau institusi pendidikan. Selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis lembaga pendidikan. Ada 3 lembaga pendidikan yang kita kenal, yaitu lembaga pendidikan formal, yaitu lembaga pendidikan sekolah, mulai dari PAUD, SD, SLTP, SMP atau madrasah, lalu SLTA atau SMA, dan sampai dengan perguruan tinggi. Itu lembaga pendidikan formal. Ada juga lembaga pendidikan non formal, yaitu lembaga pendidikan di masyarakat, berupa kursus-kursus, LBK, dan lain sebagainya. Dan juga ada pendidikan informal, yaitu lembaga pendidikan dalam keluarga, yaitu pendidikan-pendidikan yang dilaksanakan di dalam keluarga masing-masing. Lalu kita juga akan melihat tentang fungsi lembaga pendidikan. Kurang lebih ada 5 fungsi lembaga pendidikan, yaitu ada fungsi sosialisasi, fungsi pengendalian sosial, fungsi melestarikan budaya, fungsi seleksi, pelatihan, dan pengembangan manusia, dan juga ada fungsi perubahan sosial. Lalu berikutnya kita akan melihat tujuan dan tugas lembaga pendidikan, ada 3. Yang pertama itu melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik, baik di keluarga, sekolah, maupun lingkungan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan dan kurikulum yang berlaku. Tadi kita dengar dari PAUD, lalu TK, SD, SMP, SLTA, sampai perguruan tinggi, yang memberi bimbingan konseling kepada peserta didik. Dan yang ketiga, membina kerjasama baik antara pihak sekolah maupun orang tua serta masyarakat. Di sini kita akan melihat satu contoh struktur sebuah institusi pendidikan. Karena ketika kita bicara tentang institusi, itu pasti ada strukturnya. Ada juga visi dan misi. Nah, di sini kita mengambil salah satu contoh visi dan misi BPK Penabur Jakarta. Lalu ada strukturnya. Ya, kita melihat di sini visi dan misi. Visi menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, pelayanan. Misi mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Nah, di samping ini kita melihat salah satu struktur sebuah institusi pendidikan. Ya, ini bukan dari Penabur Jakarta, tapi kami mengambil salah satu contoh tentang
struktur sebuah lembaga pendidikan. Ada kepala sekolah, lalu di sampingnya itu kita lihat ada komite sekolah, lalu ada Dudi, lalu di bawahnya itu ada struktur tentang Vaka kurikulum, Vaka humas atau hubin, Vaka ketenagaan, Vaka kesiswaan, Vaka segas. Ini salah satu contoh struktur pendidikan yang besar. Nah, berikutnya juga kita akan melihat salah satu contoh struktur institusi pendidikan yang sedang, tidak terlalu banyak tingkatan-tingkatannya, dan yang paling kanan itu contoh struktur pendidikan yang kecil, yang sederhana, yang tidak banyak tingkatan-tingkatannya. Nah, dari penjelasan di atas, mulai dengan pengertian institusi pendidikan menurut kamus, lalu menurut para ahli, lalu fungsi-fungsi lembaga pendidikan, struktur pendidikan, kita akan menemukan beberapa unsur penting atau komponen penting yang terkait dengan lembaga pendidikan itu sendiri. Kurang lebih ada 5 komponen penting di sini yang kita lihat. Yang pertama itu berbicara tentang institusi pendidikan, itu pasti ada ownernya, pemiliknya. Ada lembaga pendidikan yang milik pemerintah, tapi ada juga lembaga pendidikan yang milik swasta. Dan yang kedua, setiap lembaga pendidikan pasti memiliki visi, misi, struktur, tujuan, isi, dan operasionalnya. Dan yang ketiga itu ada pemerintah yang memberikan kebijakan dalam dunia pendidikan. Yang keempat adalah masyarakat yang juga terlibat di dalam pembentukan institusi pendidikan. Dan yang kelima adalah customer atau orang-orang yang mendapatkan benefit atau keuntungan dari lembaga pendidikan yang ada atau didirikan, yaitu sekolah. Nah, itu bagian pertama yang coba kita dalami tentang institusi pendidikan. Pokok yang kedua, kita akan membahas tentang what is total quality, atau apa itu kualitas total. Kita melihat sejarahnya bahwa gerakan total quality atau TQ ini berawal pada sebuah studi yang dilakukan oleh Frederick Taylor pada tahun 1920-an. Jadi dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah. Kemudian secara definisi, total quality is a people-focused management that aim at continual increase in customer satisfaction at continually lower real cost. Jadi memang berbicara tentang total quality ini, jadi berbicara tentang bagaimana memenuhi keinginan pelanggan atau customer dengan biaya yang rendah atau yang murah, tetapi tetap memenuhi atau menjawab kebutuhan pelanggan. Yang kedua, total quality is a total system approach, not separate area from or program, and an integral part of high-level strategy. It works horizontally across function and department, involves all employees, top to down, and extend backward and forward to include to supply chain and the customer chain. Dan terakhir, total quality stress learning and adaptational and continual change as keys to organizational success. Beberapa konsep ini akan kita bahas lebih dalam dalam 6 prinsip tentang total quality. Yang pertama, customer and stakeholder focus. Yang kedua, a process orientation. Yang ketiga, continuous improvement and learning. Yang keempat, empowerment and teamwork. Yang kelima, management by effect. Yang keenam,
visionary leadership. Kita akan melihat prinsip-prinsip ini satu persatu. Yang pertama, customer and stakeholder focus. Kalau kita melihat di gambar di sini tentang quality perspective ini, pada bagian atas kita melihat ada transcendence and product based. Lalu bagian kanan ada user based. Berbicara tentang customer and stakeholder focus, itu sebuah pergerakan yang berdasarkan pada kebutuhan pasar tentu saja. Nah, ketika ada kebutuhan, maka orang mengenal kebutuhan ini di pasarnya di mana, marketingnya di mana. Nah, ketika orang mampu membaca tentang kebutuhan pasar, lalu orang akan mendesain desain apa atau produk apa yang cocok dengan pasar yang sedang marak. Kemudian setelah didesain, diproduksi, itu manufacturing based. Setelah diproduksi, maka sebuah produk itu akan didistribusi. Dan setelah didistribusi ke customer, dan setelah customer menggunakan itu, maka customer akan melihat ada produk mungkin yang mengalami kekurangan atau ada produk yang mungkin belum sempurna, maka timbul kebutuhan yang baru. Maka kebutuhan baru itu menjadi needs, kebutuhan. Maka itu akan dijawab oleh pasar. Dan pasar lalu membuat desain yang baru, diproduksi, lalu didistribusi. Ini sebuah circle lingkaran yang selalu terjadi di dalam quality perspective itu. Jadi ini semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, agar pelanggan itu dipuaskan kebutuhan. Nah, kalau kita bicara tentang pelanggan, maka ada dua jenis pelanggan, yaitu internal customer dan external customer. Pelanggan yang di dalam dan pelanggan yang di luar. Bahwa semua orang dari dalam organisasi yang terlibat dalam proses penyediaan jasa atau produk, sejak dari perencanaan, penciptaan jasa atau pembuatan barang sampai dengan pemasaran dan penjualan serta pengadministrasian, dan juga ikut terkena dampak produk mereka adalah pelanggan internal. Sedangkan pelanggan eksternal adalah semua orang dari luar organisasi, komersial atau non komersial, yang menerima penyerahan barang atau jasa dari organisasi. Jadi yang pelanggan eksternal tidak terlibat dalam proses produksi, sedangkan pelanggan internal itu adalah orang-orang yang terlibat di dalam produksi, bahkan sampai dengan pengadministrasian, dan juga terkena dampak oleh produk itu sendiri. Terkait dengan pelanggan juga, maka penting bagi lembaga organisasi untuk mengetahui harapan-harapan pelanggan. Di sini kita melihat tentang pelanggan internal, ada harapan-harapan mereka, yaitu butuh kebersamaan dan kerjasama, sistem dan prosedur efisien, struktur organisasi yang jelas, kualitas kerja yang baik sesuai harapan pemimpin. Dan juga kita melihat ada harapan-harapan pelanggan eksternal. Yang pertama, barang dan jasa selalu tersedia, mudah memperoleh produk, harga terjangkau, tersedia banyak pilihan, penjual selalu jujur, ada potongan harga, ada pelayanan purna jual, tidak ada penundaan pengiriman, tempat belanja aman dan nyaman. Ini harapan-harapan yang boleh kita lihat, ada harapan pelanggan internal dan juga harapan pelanggan eksternal. Yang kedua, process orientation, bahwa segala sesuatu itu berorientasi pada proses. Dan kalau kita lihat di bagian di sini, kita melihat ada Deming's view of production system. Kita melihat bagian bawah itu ada inputs, ada proses, dan ada outputs. Nah, apa yang input di sini yang kita bisa lihat, yaitu suppliers of materials and equipment, itu input. Nah, material dan peralatan ini
di input, ya, sehingga akan menciptakan production atau assembly inspection. Nah, setelah diinspeksi, kemudian didistribusikan ke consumer atau distribution, ya, ke pelanggan. Jadi ada proses di sini. Input itu berupa suppliers of material equipment. Ada proses ini, proses yaitu production, assembly, inspection. Lalu ada outputs-nya, yaitu yang diberikan atau yang dikirim kepada pelanggan atau consumer distribusi. Nah, di sini menarik karena apa? Karena setelah konsumen menerima hasil produk itu, ini ada consumer research. Mereka akan menilai. Kalau nantinya produk itu kurang bagus, kurang baik, ada kekurangan, maka akan redesign. Akan didesain kembali, didesain ulang. Maka untuk melakukan desain ulang itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan lagi material dan equipment. Nah, ini kembali kepada input lagi. Nah, setelah input itu ada proses lagi di sini, ada production, assembly, inspection. Nah, ketika sudah terjadi atau sudah ada hasilnya, akan diserahkan atau akan diedarkan ke konsumen. Nah, sekali lagi, konsumen akan menilai, membuat research tentang produk yang ada. Kalau ada kekurangan, akan redesign kembali. Ini sebuah proses circle yang terus terjadi dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, berupa inputs, proses, dan outputs. Nah, bicara tentang proses orientation ini, bahwa suatu proses adalah urutan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai beberapa hasil. Nah, ini adalah urutan proses, input, proses, dan output. Ini sebuah proses. Total quality memandang perusahaan sebagai sistem proses yang saling bergantung, terkait secara satu sama lain dari waktu ke waktu melalui jaringan kerjasama internal eksternal, pemasok, dan pelanggan. Jadi memang selalu terkait antara input, proses, dan output. Tidak mungkin dari input lanjut output tanpa proses. Pasti ada melalui proses. Dan yang ketiga, prosedur yang keliru dapat mengakibatkan kerusakan. Jangan melangkahi proses supaya tidak terjadi kesalahan. Dan total quality management itu selalu berhubungan dengan ini. Prosedur yang harus dijalani supaya bisa menghasilkan produk yang bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, kita lihat di sini salah satu contoh yang bisa kita perhatikan. Ini diagram Pareto berdasarkan jenis kesalahan pada produk tahun 2006. Nah, kita melihat di sini di sebelah kanan ada data jumlah produksi dan produk gagal toko roti Pak Keri tahun 2016. Pada bulan Januari, produk baik itu ada 2010, produk gagal ada 250, percentage 12,4%. Jadi di bulan Januari sendiri sudah ada 250 produk yang gagal. Kenapa gagal? Karena tidak mengikuti proses. Apa yang perlu di sini? Adonan tidak sesuai, ukuran tidak sesuai, pengovenan tidak sempurna, pemasangan label tidak sesuai. Maka benarlah apa yang dikatakan sebelumnya, prosedur yang keliru dapat mengakibatkan kerusakan. Nah, bulan Januari itu ada 250 kegagalan atau kerusakan. Dan paling tinggi itu kalau kita lihat di list ini terjadi pada bulan April, ada 300 produk yang gagal. Kenapa? Karena memang mungkin prosedurnya keliru, ya. Berupa adonan tidak sesuai, ukuran tidak sesuai, pengovenan tidak sesuai, pemasangan label tidak sesuai, sehingga mengakibatkan produk itu gagal. Yang ketiga, continuous improvement and learning. Bahwa memang dalam total quality, lingkungan di mana perusahaan berinteraksi
terus berubah atau berubah terus-menerus, maka dibutuhkan yang pertama itu perbaikan yang berkelanjutan. Yang kedua itu ada peningkatan produk dan layanan. Yang ketiga peningkatan proses kerja. Yang keempat peningkatan daya fleksibilitas, daya respons, dan siklus waktu produksi. Dan yang kelima itu balance learning. Apa artinya? Ada planning, ada execution of plans, ada assessment of the progress, dan ada revisi of the plans based on assessment finding. Jadi memang kalau kita lihat di gambar sini, ini ada tahap-tahap yang berkaitan dengan continuous improvement and learning. Yang keempat, participation and teamwork. Keberhasilan perusahaan semakin tergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan motivasi kerjanya. Yang kedua, pemberdayaan berarti men-sharingkan otoritas. Jadi, kalau dalam total quality management itu, sistem yang dibangun adalah top down. Jadi, kualitas itu harus mulai dengan atas. Yang ketiga di sini kita melihat dalam mekanisme formal dan informal, total quality mendorong dan memfasilitasi tim-tim kerja dan pengembangan tim di seluruh perusahaan, baik vertikal, horizontal maupun interorganisasional. Vertikal dari atas ke bawah, dari top down, horizontal itu ke samping, dan interorganisasional itu berhubungan dengan organisasi di luar perusahaan. Dan juga berhubungan dengan itu, penting juga kerjasama dan teamwork di sini. Untuk apa? Agar employees know their job based and therefore how to improve them. Management must develop the system and procedures that foster participation and teamwork. Yang ketiga, empowerment better serves customers and creates trust and motivation. Dan yang keempat, teamwork and partnership must exist both vertically, horizontally, dan interorganisasional. Yang kelima, kita akan melihat tentang manajemen berdasarkan fakta. Bahwa organisasi membutuhkan ukuran kinerja yang baik karena 3 hal. Yang pertama, memimpin seluruh organisasi ke arah tertentu, yaitu mengemudi strategi dan perubahan organisasi. Yang kedua, mengelola sumber daya yang diperlukan untuk melakukan perjalanan ke arah ini dengan mengevaluasi aktivitas rencana aksi. Dan yang ketiga, mengoperasikan proses yang membuat organisasi meningkatkan kerja yang berkelanjutan. Dan sebuah perusahaan sebaiknya memiliki ukuran dan indikator kinerja atau indikator kerja. Apa itu? Kepuasan pelanggan, kinerja produksi dan layanan, penilaian pasar, persaingan kompetitif, kinerja pemasok, kinerja karyawan, dan terakhir itu biaya dan kinerja keuangan organisasi. Dan yang keenam, terakhir, yaitu kepemimpinan visioner dan orientasi strategis. Ada 2 hal yang dibicarakan di sini. Yang pertama yaitu di dalam sistem manajemen total quality, kualitas harus dimulai dari manajemen puncak atau CEO-nya. Yang kedua, mencapai kualitas dan kepemimpinan yang kuat membutuhkan orientasi masa depan yang kuat pula. Karena itu Warren G. Bennis, sebuah quotes, dia mengatakan, leadership is the capacity to translate vision into reality. Jadi seorang pemimpin itu adalah seorang mampu menerjemahkan visi agar menjadi sebuah realitas. Nah, dalam bidang pendidikan, kalau kita bicara tentang leader dalam bidang pendidikan, bahwa Peters and Austin memberikan pertimbangan yang khusus tentang kepemimpinan dalam bidang pendidikan. Mereka melihat pemimpin dalam bidang pendidikan itu harus memberikan atribusi seperti berikut ini. Bahwa pemimpin dalam pendidikan harus memiliki visi dan
dia jadikan sebuah simbol. Dan yang kedua, manajemen by working about. Yang ketiga, close to the customer. Yang keempat, autonomy, experimentation, and support for failure. Yang kelima, create a sense of family. Dan yang keenam itu, sense of the whole, rhythm, passion, intensity, and enthusiasm. Kemudian, seorang pemimpin dalam bidang pendidikan juga harus mampu mengkomunikasikan visi. Kalau yang pertama tadi dikatakan dia mampu menyampaikan, dia mau menjadi simbol dan visi, dan yang kedua itu harus mampu mengkomunikasikan sebuah visi. Yang ketiga, the role of the leader is developing a quality culture. Ya, kita melihat ini ada beberapa poin itu. Ada vision for institution, clear commitment to quality improvement. Ini hal-hal ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam dunia pendidikan. Dan yang keempat itu empowering teachers. Seorang pemimpin dalam lembaga pendidikan itu harus memberikan dukungan kepada guru-guru. Nah, kita lihat di sini bagian tentang bagaimana total quality itu diperhatikan dalam sebuah organisasi. Nah, di sini ada sebuah contoh yang diterapkan di Carli sebagai kontrak manufaktur. Beberapa langkah ini dipraktekkan atau diaplikasikan sebagai aplikasi dari total quality management. Kita melihat kembali itu ada 6 poin penting dalam total quality itu. Yang pertama ada customer focus, process orientation, ada continuous improvement and learning, improvement and teamwork, management by fact, leadership, and strategic planning. Ini 6 prinsip yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, yang sudah muncul di bagian sebelumnya tadi. Ada 6 kunci atau 6 elemen yang penting ketika kita berbicara tentang total quality. Nah, sebenarnya bagian kanan ini terkait juga dengan total quality dan bagaimana itu dipraktekkan juga ya, di dalam sebuah organisasi. Bahwa ketika bicara tentang organisasi itu pasti ada goalnya. Sebuah organisasi itu punya goal apa, tujuan apa. Kemudian dia punya sebuah konsep tentang quality itu apa. Kemudian ada aturan, rule of environment-nya. Ada aturan tentang lingkungan seperti apa. Kemudian ada rule tentang manajemen seperti apa. Rule tentang pekerjaan seperti apa. Kemudian ada juga struktur yang berhubungan. Dan yang terakhir itu adalah bahwa sebuah organisasi itu harus punya filosofi. Filosofi untuk sebuah perubahan. Bahwa memang sebuah organisasi itu butuh sebuah filosofi untuk bagaimana ia berubah, karena memang organisasi itu tidak pernah statis, selalu dinamis, selalu berubah-ubah. Nah, ini saya pikir bagian kedua yang saya coba jelaskan. Saya pikir dari saya sekian dulu. Mari kita lanjutkan dengan presentasi di Pak Haris berikut ini. Terima kasih atas pemaparannya Romo tadi di diskusi yang pertama dan kedua. Sekarang pada topik yang ketiga, kami akan membahas mengenai life cycle theory. Apa itu life cycle theory? Kita lihat. Menurut Kotler pada tahun 1988, produk life cycle adalah suatu usaha untuk mengenali tahapan yang berbeda dalam sejarah penjualan produk. Menurut Ciptono pada tahun 98, produk life cycle adalah grafik yang menggambarkan riwayat suatu produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Menurut Cannon, Pirel, dan McCarthy pada tahun 2008, produk life cycle adalah menggambarkan tahap-tahap yang dilalui suatu ide produk yang benar-benar baru dari awal hingga akhir. Nah, ini bisa dilihat di gambar ini. Ini adalah tahapan-tahapan life cycle dari suatu produk. Kita bisa asosiasikan juga dengan life cycle dari suatu perusahaan, yaitu berawal dari
Yang sebelah sini birth and development phase, tahap awalnya. Lalu tahap growth and expansion stage, tahap kedua. Lalu tahap ketiga adalah maturity phase. Dan terakhir ini biasanya decline atau mulai menurun, atau kalau perusahaan tersebut atau organisasi tersebut dapat mengantisipasi tahapan decline-nya mereka, maka mereka bisa melakukan apa yang disebut sebagai resurgence and revitalization, sehingga kurvanya kembali naik. Nah, ini kita akan bahas satu-satu. Kita akan mulai dari formation atau market development yang paling awal, tahap paling pertama. Biasanya apa sih yang terjadi di sana? Nah, yang pertama, ada strategi to gain recognition and acceptance. Maksudnya apa di sini? Biasanya pada tahap awal ini, organisasi atau suatu produk, dia ingin mencari pengakuan dulu, atau ingin mencari rekognisi, pengenalan dari pasar atau dari market. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, build a client base and ensure it is aware of and in tune with consumer needs. Jadi buatlah basis-basis klien dan harus secara sadar produk yang dipasarkan atau organisasi yang dibuat adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen. Tuh. Yang ketiga, sometimes described as an entrepreneurial phase. Jadi kadang-kadang juga disebutkan atau dideskripsikan sebagai tahap-tahap entrepreneurial, karena kadang-kadang kita membuat sesuatu dari yang nggak ada menjadi ada gitu. Jadi kita membuat solusi terhadap suatu masalah yang terjadi pada saat itu. Terkadang produknya atau organisasinya sudah ada sebelumnya, tapi seringkali belum ada, sehingga disebut entrepreneurial phase. Selanjutnya, nah ini karakteristik tahap market development yang tadi. Yang pertama adalah penjualannya masih rendah karena masih awal. Yang kedua, volume pasar berkembang lambat. Yang ketiga, persaingan masih relatif kecil. Kenapa persaingan masih relatif kecil? Karena biasanya seperti yang tadi saya bilang, kalau produknya baru, belum ada di pasaran, atau organisasi tersebut organisasi yang dibuat di pangsa pasar yang baru, yang belum ada sebelumnya, jadi persaingannya pasti relatif lebih kecil. Yang keempat, tingkat kegagalan relatif besar. Nah, karena baru tadi itu juga ada kemungkinan gagal. Yang kelima, masih banyak melakukan modifikasi produk dalam pengujian dan pengembangannya. Dan keenam, biaya produksi dan pemasarannya sangat tinggi. Yang nomor 5 masih berhubungan dengan sifat kebaruannya tadi. Yang nomor 6, biaya produksi dan pemasaran sangat tinggi karena dia harus jor-joran melakukan pemasaran. Dan jadi untuk supaya produknya atau organisasi tersebut dikenal oleh masyarakat atau oleh pangsa pasaran, tentu saja dia harus melakukan penetrasi pasar terlebih dahulu, yang biasanya akhirnya membuat cost menjadi lebih tinggi. Nah, ini tahap yang kedua, namanya tahap growth. Nah, apa yang terjadi di sana? Nah, biasanya continue to generate the excitement and optimism that came from the previous stage. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika tahap pertama di market development tadi, biasanya ada rasa excitement dan optimism yang muncul. Nah, ketika dia ingin memulai suatu produk atau ingin membuat suatu organisasi atau perusahaan. Nah, rasa optimisme dan rasa excitement itulah yang harus dijaga sampai ke tahap ini, gitu. Jangan sampai perasaan itu menjadi hilang karena sudah mencapai tahap growth atau pertumbuhan. Yang kedua, cope with the pressures built up by increased demands for its services. Nah, ini yang kedua adalah biasanya ketika masih di tahap yang pertama atau market development, permintaan masih sedikit. Nah, itu dengan mudah dapat mereka handle. Yang kedua, ketika permintaan mulai semakin banyak, nah akan datanglah pressure atau tekanan. Oh, gimana nih kita harus bikinnya supaya semuanya sama. Jangan sampai satu produk ini kualitasnya A, totalnya produk yang lain kualitasnya B, padahal produk yang sama. Nah, dari sini harus mulai dijaga kualitasnya. Nah, yang di sini biasanya mulai terlibat pembuatan sistem. Sehingga hasil dari suatu produk yang dihasilkan atau organisasi yang mereka buat itu akan sama dimanapun organisasi itu berada. Yang ketiga, personal service has to be translated into dealing with an enlarged clientele. Nah,
Ini juga merupakan tantangannya biasanya ketika produknya semakin banyak, permintaan semakin banyak, personal service-nya menjadi berkurang. Nah, tapi di sini diharapkan adalah biarpun produknya permintaannya semakin banyak, atau di dalam satu organisasi kalau kita ambil contoh sekolah muridnya semakin banyak, tapi mereka masih tetap memberikan sentuhan personal sehingga masih tetap diingat oleh pasar. Yang keempat, establishing of rules and procedures. Nah, ini yang tadi ya. Jadi semakin banyaknya produk yang diminta, semakin besar suatu organisasi, biasanya mereka harus mulai men-set aturan dan prosedur sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan ketentuannya. Nah, kita karakteristiknya apa sih tahap growth? Nah, yang pertama ada dua ya, pertumbuhan cepat dan pertumbuhan lambat. Di pertumbuhan cepat apa yang terjadi? Di pertumbuhan cepat ada penyempurnaan produk, pengembangan segmen pasar baru, penambahan saluran distribusi baru, pengurangan harga untuk merebut konsumen baru. Apa yang terjadi jika di pertumbuhan lambat? Biasanya penjualan masih meningkat, namun pertumbuhan semakin menurun. Sehingga fokusnya adalah untuk memperkuat dan mempertahankan posisi pasar serta membangun kesetiaan konsumen gitu. Jadi kalau misal pertumbuhan cepat, ada hal-hal tertentu yang harus difokuskan. Misalnya menambah saluran distribusi baru, pengurangan harga untuk merebut konsumen baru gitu ya. Kalau pertumbuhan lambat, fokusnya akan lebih berbeda lagi. Nah, biasanya dia akan mencoba meningkatkan kesetiaan dari konsumen. Berikutnya tahap ketiga adalah tahap mature, tahap pendewasaan. Apa yang terjadi di sana? Yang pertama, biasanya yang terjadi adalah choose to be proactive. Maksudnya apa? Ketika tadi tahap yang pertama market development, biasanya tadi kan ada yang namanya fase entrepreneurial. Jadi dia membuat solusi dari suatu masalah yang ada. Berarti dia proaktif mencari tahu apa nih solusi yang bisa dihadirkan terhadap suatu masalah yang ada. Nah, tapi ketika sudah tahap mature, di mana perusahaan atau produk yang dijual itu udah posisinya udah bagus, semua orang udah tahu, semua orang mengakui kualitasnya. Nah, yang terjadi biasanya adalah perusahaan tuh menjadi ya sudahlah, udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi nih, udah bagus produknya. Atau organisasi merasa bahwa mereka sudah di atas, sudah diakuin, udahlah, udah cukup kita berinovasi, udah begini aja gitu. Jadi choose to be proactive. Lalu yang kedua, akhirnya apa? Kalau choose to be proactive, mereka menjadi reaktif. Reaktif tuh bagaimana? Jadi mereka akan selalu tertinggal. Jadi ketika pasar melakukan sesuatu, mereka nggak bisa keep up. Biasanya mereka akan ketinggalan dari pesaingnya karena mereka jadi reaktif. Mereka bukan jadi yang pertama lagi atau yang terdepan, tapi mereka jadi followers, jadi ngikut. Ketika pesaing-pesaingnya udah berubah, mereka baru di belakangnya gitu. Mereka nggak lagi jadi yang terdepan. Nah, yang ketiga apa lagi? Failure to adapt. Nah, ini biasanya kalau misalnya dia nggak bisa untuk ngikutin adaptasi yang terjadi di pasar ketika mereka mature, mereka akan memasuki fase failure to adapt, jadi gagal untuk beradaptasi. Nah, disinilah biasanya akan mulai muncul declining, jadi mulai menurun setelah itu. Yang keempat, total quality is adopted and develop strategies for adaptation and keeping close to its customers. Nah, ini yang keempat adalah ketika fase di mana jika perusahaan atau suatu organisasi dia bisa beradaptasi, akhirnya mereka bisa membuat strategi-strategi baru untuk beradaptasi terhadap apa yang terjadi, lalu dia bisa tetap menjaga customer-nya dekat dengan mereka. Ini berhubungan dengan customer loyalty tadi ya. Nah, karakteristik tahap-tahap mature apa sih yang terjadi? Nah, ada 3. Yang pertama growth maturity, yang kedua stable maturity, yang ketiga decaying maturity. Apa yang terjadi pada tahap growth maturity? Pertumbuhan berkurang karena distribusi sudah baik. Jadi biasanya di sini sudah nggak ada lagi jalur distribusi yang diperlukan karena semua jalur distribusi sudah dibuka sama mereka.
sehingga akhirnya pertumbuhannya jadi terbatas gitu, karena emang udah nggak ada jalur distribusi lagi yang bisa mereka buka, ada mentok istilahnya gitu. Yang kedua, stable maturity, penjualan mendatar karena jenuhnya pasar. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh si perusahaan atau organisasi, karena biasanya ketika mereka sudah tahap di atas, produk yang mereka jual itu biasanya udah semua orang sudah tahu, semua orang udah mengakui kualitas ya, akhirnya biasanya apa yang terjadi, customer atau konsumen menjadi jenuh, oh ini lagi gitu. Akhirnya dia akan coba ke hal-hal yang baru atau hal yang lain di luar produk tersebut. Yang ketiga, decaying maturity, penjualan mulai menurun dan konsumen bergerak ke produk lain atau produk substitusi. Nah, ini tadi ya. Nah, ini tahap keempat, declining. Apa yang terjadi pada tahap declining? Nah, yang pertama ada yang namanya over capacity. Karena tadi sudah kelebihan akhirnya. Produk-produk yang ditawarkan udah terlalu berlebih. Akhirnya membuat orang masyarakat menjadi jenuh. Nah, ada hubungannya yang kedua, customer support. Lalu yang ketiga, prices and margins got depressed. Nah, ketika udah over capacity, customer sudah menjadi bosan, biasanya mereka akan menurunkan harga supaya produknya tetap terjual. Nah, itu yang terjadi, prices and margins got depressed. Jadi, makin lama margin keuntungannya makin lama makin kecil supaya produknya tetap bisa bersaing di pasaran. Yang keempat, itu yang terakhir, apa yang terjadi selanjutnya, companies died. Nah, jadi bisa aja akhirnya setelah declining, perusahaannya benar-benar bangkrut atau gulung tikar. Atau ada kemungkinan lainnya adalah merger dengan company lain yang mengalami hal yang sama gitu ya. Atau bahkan diakuisisi oleh company yang lagi on the top. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan agar pada saat tahap maturity kita bisa menaikkan kurvanya kita kembali, jadi nggak decline. Yang pertama adalah promoting more frequent of the product. Jadi maksudnya promosiin lagi produknya lebih dan lebih lagi, gitu, lebih sering. Yang kedua, developing more variety usage of the product. Jadi kembangkan kegunaan lain dari produk tersebut. Jadi ketika produk tersebut awalnya hanya digunakan untuk satu kepentingan tertentu, akhirnya karena udah nyampe tahap maturity di mana masyarakat sudah jenuh, akhirnya digunakan untuk kepentingan lain gitu. Saya dapat ambil contoh itu dari kain katun. Itu awalnya itu digunakan oleh militer sampai akhirnya dia gunakan ke produk komersil. Nah, terus yang ketiga adalah creating new users for the product by expanding the market. Jadi dia cari market baru. Kalau di sini nomor 3 sarannya. Yang keempat, finding new uses for the basic material. Nah, ini kayak tadi. Kain itu basic material dari kapas ya. Jadi dari karet. Nah, dia cari bahan-bahan apa sih kalau misalnya karet itu bisa digunakan untuk apa lagi ya? Selain untuk mungkin ban, dia gunain untuk apa lagi kegunaannya. Nah, itu biasanya bisa menghidupkan jalur produksi lagi. Sehingga produk yang dikembangkan berikutnya bisa mensasar konsumen baru. Selanjutnya, nah ini adalah topik yang keempat dari presentasi kami, yaitu mengenai organizational development atau pengembangan organisasi. Apa itu pengembangan organisasi? Nah, ini pengertiannya. Menurut Robbins, pengembangan organisasi adalah suatu perencanaan usaha untuk mengatur top management dengan asisten pada agen perubahan digunakan pada pengetahuan ilmu perilaku pada peningkatan organisasi. Menurut Edgar Schein, pengembangan organisasi adalah aktivitas, proses, atau hasil dalam pengembangan promosi pada pertumbuhan organisasi. Menurut Burke pada tahun 94, pengembangan organisasi adalah proses pada perubahan dalam budaya organisasi yang digunakan pada ilmu teknologi perilaku, penelitian, dan teori. Menurut Cummings dan Worley pada tahun 93, pengembangan organisasi adalah suatu aplikasi sistematik pada pengetahuan ilmu perilaku pada perencanaan pengembangan dan penguatan strategi organisasi. Struktur dan proses
pada peningkatan efektivitas organisasi. Jadi maksudnya apa? Nah, jadi saya tarik kesimpulan bahwa pengembangan organisasi adalah suatu proses penataan dalam organisasi untuk melakukan perubahan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi apa tujuan pengembangan organisasi? Tujuannya adalah untuk menciptakan organisasi adaptif yang mampu untuk berulang-ulang mentransformasi dan mereinventing diri mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan agar mereka tetap dapat bersifat efektif. Nah, ini adalah langkah-langkah pengembangan organisasi menurut Draft dan Marchich. Ada 3 tahapan, yaitu tahap peneguhan, refreezing step, tahap perubahan, changing step, tahap penyadaran atau unfreezing step. Jadi maksudnya tahap peneguhan adalah ketika baru awal-awal organisasi itu rules yang pertama ada di dalam organisasi tersebut seperti apa. Lalu yang kedua, tahap perubahan. Tahap perubahan adalah ketika budaya organisasi tersebut mulai berubah sedikit demi sedikit, diubah misal dari A menjadi B. Lalu, itu akan menjadi norma yang berlaku seterusnya. Nah, lalu pada tahap terakhir adalah tahap penyadaran atau unfreezing step. Jadi di mana itu udah berlaku normal sesuai dengan kebiasaan, udah dianggap sebagai kebiasaan, bukan lagi sesuatu yang baru atau sesuatu yang asing, tapi menjadi sesuatu yang biasa atau normal. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi strategi pengembangan lembaga pendidikan. Yang pertama adalah pandangan terhadap pendidikan. Yang kedua, memenuhi kebijakan Depdiknas dan masyarakat. Yang ketiga, perubahan sosial demografis dalam masyarakat. Yang keempat, pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pandangan terhadap pendidikan yang pertama adalah mengenai visi dari, misalnya kalau kita ambil contoh sekolah, yaitu visi dari sekolah tersebut atau yayasan tersebut. Seperti apa sih mereka menganggap pendidikan? Nah, itu biasanya akan mempengaruhi strategi pengembangan dari sekolah tersebut. Yang kedua, kebijakan Depdiknas dan masyarakat. Jadi misal contohnya kurikulum. Kalau sekarang di sekolah kita punya kurikulum Kurnas 13, kurikulum nasional 2013. Sebelumnya lagi ada kurikulum yang berbeda juga. Nah, itu akan menjadi panduan atau acuan juga strategi apa yang akan dipakai oleh sekolah. Yang ketiga, perubahan sosial demografis dalam masyarakat. Nah, ini misalnya masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan, tentu saja akan berbeda strateginya ya. Misalnya mungkin kalau pedesa, kalau misalnya di daerah ada pelajaran mengenai bahasa daerah tertentu, sedangkan perkotaan tidak ada. Jadi strategi pengembangannya akan ditentukan juga oleh letak demografis. Yang keempat, pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini bisa contohnya seperti kita sekarang, sekolah-sekolah karena adanya pandemi COVID-19, akhirnya kita mengadakan pembelajaran jarak jauh menggunakan teknologi seperti Zoom, seperti Google Meet, menggunakan Google Classroom. Itu pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, lalu sekarang kita sampai pada tahap terakhir, topik yang kelima, yaitu pada topik kesimpulan. Jadi kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Yang pertama adalah sebagaimana kualitas yang bersifat dinamis, organizational development atau pengembangan organisasi juga memiliki sifat yang sama, yaitu dinamis. Itu terlihat dari tahapan-tahapan atau life cycle organisasi yang tidak pernah stabil, sehingga menuntut suatu perbaikan yang berkelanjutan atau continuous improvement, sesuai dengan apa yang kita pelajari di Total Quality Management ya. Yang kedua, kemajuan sebuah organisasi tidak bergantung pada seberapa lama suatu organisasi telah berdiri, tetapi tergantung pada bagaimana organisasi itu dikelola. Jadi nggak tergantung entah dia mau 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Jadi, tapi itu nggak berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi. Yang terpenting adalah bagaimana cara mereka mengelola organisasi tersebut. Ada di tahap manakah mereka. Yang ketiga, penting bagi suatu organisasi mengetahui pada tahap mana organisasi tersebut berada.
sehingga dapat melakukan langkah pengembangan organisasi yang sesuai. Nah, jadi suatu organisasi penting untuk mengetahui dia ada di posisi mana, apakah masih di posisi market development kah, ataukah ada di growth, atau maturity, atau bahkan tahap declining. Jadi penting untuk mengetahui karena dari situ dia bisa melakukan pengembangan organisasi yang sesuai dengan tahap yang sedang mereka lalui. Nah, sekarang kita sudah selesai. Terima kasih teman-teman dan Pak Ferry sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 7. Pak Kris dan saya, Haris, berterima kasih atas perhatiannya sampai pada sekarang. Terima kasih.